Pemirsa TVRI Sulawesi Tengah, kembali lagi bersama narasumber kita tentang mencapai tujuan hidup bahagia dalam konsep Trimurti. Ya baik Bapak, tadi Bapak mengatakan yang tidak boleh dilupakan apa hubungannya pendidikan dengan kebahagiaan itu. Jadi apa sih sebenarnya esensi tertinggi hidup bahagia itu sendiri Pak? Iya, begini. Tadi sudah saya katakan bahwa pendidikan adalah hal yang tidak boleh dilupakan oleh setiap manusia. Karena dengan pendidikan itu seseorang mendapatkan ilmu dan juga keterampilan. Ilmu dan keterampilan yang dimiliki adalah digunakan untuk berkarya. Sehingga dengan berkarya seseorang itu bisa memiliki apa saja yang diinginkan dalam hidupnya. Namun arti daripada bahagia di sini kembali saya sampaikan bahwa apakah apa yang kita miliki atau harta yang kita miliki sudah menjadikan kita bisa hidup bahagia. Apakah sudah bisa dijadikan jaminan bahwa apa yang kita miliki semua itu menjadikan kita hidup bahagia. Umpama begini, ada seseorang, beliau adalah seorang saudagar sapi. Hari-harinya beliau membeli dan menjual sapi. Beratus-ratus ekor sapi yang dimiliki oleh saudagar tersebut. Namun ada satu kekurangan yang dimiliki oleh saudagar tersebut, yaitu penyakit. Penyakit ini datangnya yaitu ada dua, yaitu penyakit dari dalam dan penyakit dari luar. Anggaplah ini penyakit yang datangnya dari luar, yang tidak diinginkan oleh setiap insan atau oleh setiap manusia. Contohnya salah satu penyakit yang tidak diinginkan, kolesterol. Saudagar ini setiap hari, kurang lebih hampir setiap hari, setiap habis menjual sapi dan dipotong oleh pembeli, selalu saudagar tersebut dibawakan pulang daging oleh si pembeli. Namun apa daya, karena penyakit yang dimiliki oleh saudagar tersebut, jangankan makan dagingnya, untuk makan kuah daripada masakan itu pun tidak boleh. Karena setiap kali berdekatan dengan makanan, istrinya berpesan, awas bapak, kolesterolnya kambuh, awas bapak, asam uratnya naik, selalu begitu. Jadi intinya beliau dilarang makan daging. Padahal beliau pemilik sapi yang banyak, namun tidak bisa memakan daging. Nah, jadi esensi dari kebahagiaan hidup yang bisa saya gambarkan di sini adalah sesuatu yang bisa kita nikmati, bukanlah sesuatu yang kita miliki. Walaupun kita memiliki berpuluh-puluh kendaraan roda 4, mobil, namun karena kita adalah fobia, tidak berani naik di mobil, dengan sendirinya kesana kemari selalu naik sepeda motor atau sepeda dayung,
Jadi apa gunanya harta yang kita miliki itu sementara kita tidak bisa menikmati? Apakah itu yang bisa dikatakan bahagia? Tentu tidak. Seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi, bahagia itu adalah sesuatu yang kita bisa nikmati, bukan sesuatu yang kita miliki. Boleh kita memiliki spring bed sampai setinggi 2 meter di rumah, namun setiap tidur selalu merasa punggung sakit, kepala sakit, nanti nyamannya kita melantai atau ditikar. Itu berarti kita belum bisa menikmati apa yang kita miliki. Kita baru hanya diberikan sebatas memiliki, namun belum bisa menikmati. Tentu belum boleh dikatakan bahagia. Dan selanjutnya, selain esensi bahagia tadi yang sudah saya sampaikan, kebahagiaan itu bisa dicapai dalam ajaran agama Hindu itu salah satunya yaitu dalam konsep yang tertuang dalam kitab suci itu yaitu dalam konsep Trimurti. Bapak menyampaikan dalam konsep Trimurti ya. Ya, jadi di mana kaitannya memperoleh kebahagiaan itu dengan konsep Trimurti, Pak? Ya, baik. Pertama, yang perlu kita ketahui, apa itu Trimurti? Trimurti adalah 3 kekuatan Brahman atau ide Sangyang Widi Wasa. Masing-masing dari kekuatan Brahman tersebut memiliki fungsi dan tugas masing-masing. Bagian-bagian dari Trimurti itu yang pertama adalah Brahma. Tugas daripada Dewa Brahma di sini adalah sebagai pencipta. Beliau diberikan kewenangan atau diberikan tugas oleh Ida Sangyang Widewasa untuk menciptakan alam semesta beserta isinya. Yang kedua adalah Dewa Wisnu. Dewa Wisnu memiliki fungsi atau kekuatan sebagai pemelihara. Yang ketiga, Dewa Siwa. Dewa Siwa ditugaskan atau difungsikan memiliki kekuatan sebagai pelebur. Jadi, seperti pertanyaan tadi, di mana hubungan mencapai hidup bahagia itu dengan konsep Trimurti? Ya, sedikit saya jelaskan. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, 3 bagian daripada Trimurti itu yang pertama adalah Brahma. Brahma adalah sang pencipta atau ditugaskan sebagai pencipta. Dewa Brahma di sini memiliki kesaktian atau pendamping istilahnya, yaitu Dewi Saraswati. Dewi Saraswati seperti yang telah kita ketahui bersama adalah lambang daripada ilmu pengetahuan. Jadi, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, ilmu pengetahuan ini memiliki tingkatan yang paling teratas yang harus dimiliki oleh manusia melalui Dewi Saraswati ini yang selaku saktinya daripada Dewa Brahma.
Kemudian Dewa Wisnu. Sakti daripada Dewa Wisnu adalah Dewi Sri dan Laksmi. Dewi Sri lambang daripada kemakmuran, sedangkan Dewi Laksmi lambang dari kesejahteraan. Sehingga kalau dilihat runtutan dari atas, setelah kita memperoleh pendidikan dan memiliki pengetahuan, niscaya bekal yang ada pada diri kita manfaatkan, kita bisa berkarya sehingga kita dapat memperoleh kemakmuran dan juga kesejahteraan, baik untuk diri sendiri, keluarga, dan orang banyak. Selanjutnya Dewa Siwa. Dewa Siwa adalah dewa pelebur. Sakti daripada Dewa Siwa adalah Dewi Uma dan Dewi Durga. Dewi Uma melambangkan kebaikan, sedangkan Dewi Durga melambangkan keburukan. Setelah kita memperoleh pendidikan, memiliki pengetahuan yang tujuannya untuk menjadikan kita itu makmur dan sejahtera, kemakmuran yang telah kita peroleh selama ini dan berkat izin dari Ida Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa, kita mau bawa kemana? Apakah kita manfaatkan harta yang kita miliki itu atau pendidikan yang kita miliki itu untuk ke arah Dewi Uma, kebaikan, atau malah sebaliknya ke arah Dewi Durga atau keburukan? Disinilah manusia itu seperti yang di awal sudah saya katakan tadi, bahwa diberikan kelebihan oleh Ida Sang Hyang Widiwasa adalah manah atau pikiran. Kita bisa membedakan mana yang seharusnya dan mana yang tidak seharusnya. Salah satu contoh, seseorang memiliki kemampuan untuk merakit senjata. Namun kemampuan yang dia miliki untuk merakit senjata itu sebenarnya kalau diperhatikan atau kalau dinilai itu bisa sangat bermanfaat bagi dirinya dan bagi negara ini untuk mensejahterakan ekonomi keluarganya dan juga memajukan negara ini. Namun apa daya, karena ilmu atau kemampuan yang dimilikinya selalu mengarah kepada Durga atau keburukan, senjata yang dia buat atau ilmu pengetahuan yang dia miliki bukan dimanfaatkan ke arah yang baik, namun bertentangan dengan hukum, seperti menjual senjata ke kelompok-kelompok tertentu untuk merongrong persatuan NKRI. Nah, itu kan tidak baik dan juga tidak benar. Jadi, hubungan antara pencapaian hidup bahagia dengan konsep Trimurti tadi, seperti apa yang sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama adalah pendidikan itu untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan. Dengan kemakmuran yang kita miliki, seharusnya kita manfaatkan apa yang kita miliki itu untuk berdana punya, untuk bersedekah.
ke kelompok warga kurang mampu atau anak piatim atau ke rumah ibadah. Namun kenyataan yang terjadi di lapangan, terutama di zaman saat ini, orang takut sekali menyumbangkan apa yang dia miliki untuk kebaikan. Dia lebih dominan menggunakan untuk dirinya sendiri, untuk kelompok tertentu, hanya untuk mencapai ambisi-ambisi pribadinya, tanpa mementingkan kepentingan orang banyak. Ya, baik Bapak, menarik sekali untuk pembahasan kita hari ini. Mungkin kita lanjut setelah jeda berikut ini.